dia mikirin tentang rezeki dia aja? Apa dia cuma mikirin tentang kerjaan dia aja? Enggak mikirin itu. Tapi orang yang berpikir adalah alladzina yazkurunallah, orang yang selalu mengingat Allah, orang yang selalu ibadah kepada Allah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina al-habibul mustafa sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official, alhamdulillah kita berjumpa kembali, bertemu kembali di dalam channel ini, kajian Islami. Mudah-mudahan pemirsa dan hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keberkahan umur kita, keberkahan rezeki kita, keberkahan semua apa yang dimiliki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan channel YouTube ini senantiasa semua orang yang terkait di dalam channel ini, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, afiah, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Marilah sama-sama kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau menciptakan sesuatu. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita belajar satu dengan yang lainnya. Kali ini kita akan membahas Surah Ali Imran ayat 189 sampai 191. Dan ini semua berkaitan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya dan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang luar biasa. Yang pertama, di ayat 189 dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, walillah dan milik Allah Subhanahu wa taala mulkus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala mulku itu merajai. Allah Subhanahu wa taala memimpin. Allah Subhanahu wa taala memiliki. Di sini dikatakan as-samawati wal ard. Salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya langit, yang namanya bumi. Ini bagian terkecil ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita yang ada di langit, yang ada di bumi enggak memiliki apa-apa, enggak merasa memiliki apa-apa, ya enggak mempunyai apa-apa, karena semua adalah lillah.
Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mana milik Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama as-samawat. Ini langit beserta partikelnya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita tahu nih, langit luar biasa. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah hamparin tanpa ada ujungnya sama sekali. Bahkan yang lebih hebat, Allah ngebangun sesuatu yang tanpa penyanggah sama sekali. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa dan mampu membuat ini. Manusia kalau dia ngebuat sesuatu bangunan yang di atasnya ada atapnya, pasti manusia tersebut dia buat penyanggah supaya jangan sampai yang di atas itu jatuh ke bawah. Tapi bagaimana Allah ciptakan ini langit ketika dihamparin sama Allah Subhanahu wa taala yang enggak ada ujungnya. Yang kedua, ini langit ketika diciptain sama Allah Subhanahu wa taala ini enggak punya penyanggahnya. Yang kedua, makhluk yang ada di langit ini banyak, dan langit ini diciptakan sama Allah berlapis. Ketinggiannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dari langit pertama sampai langit ketujuh, di situ ada rohnya para nabi, di situ ada para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang indahnya lebih indah daripada bumi. Yang ciptaannya itu lebih dahsyat daripada yang ada di bumi. Maka ini jadi bahan perbandingan buat kita. Ini langit yang begitu terhampar Allah ciptain, ya, yang lebih dahsyat ciptaannya dari Allah, dari bumi, dari apapun yang ada di situ juga lebih luar biasa dari yang ada di bumi. Dan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua kepunyaan Allah, kapanpun Allah Subhanahu wa taala mau hancurin ini langit, bebas. Jadi itu yang di langit kagak berasa dengan milikin apa-apa. Yang kedua, Allah kasih tahu juga di sini wal ardi. Allah juga memiliki bumi. Jadi kalau Allah memiliki bumi, mau kita tinggal di mana enggak? Mau kita punya barang tambang yang model gimana enggak? Selama itu bumi Allah Subhanahu wa taala, miliknya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa memiliki apa yang memang dasarnya bukan milik kita. Karena milik Allah Subhanahu wa taala, maka jadi perhatian buat semua makhluk yang ada di bumi, senantiasa dia harus tunduk patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang memiliki bumi, karena Allah yang memiliki langit. Jadi kalau yang memilikin bebas. Ya, dia mau panjangin sampai kapan aja bebas. Bahkan sampai hak kiamat pun hak Allah Subhanahu wa taala, bebas. Kapan Allah mau hancurin semua makhluknya, bebas. Jadi di sini ada deklarasi yang Allah kasih tahu sama kita. Allah kabarin sama kita bahwa milik Allah Subhanahu wa taala, ada bagian yang terkecil Allah sebutkan di sini, langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah kasih keterangan lagi, kata Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadir, Allah itu maha kuasa. Artinya itu yang tadi disebutin langit dan bumi, di situ ada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bebas Allah mau menentuin apa aja terkait langit, apa aja terkait bumi, termasuk partikel-partikel yang ada di langit, termasuk partikel-partikel yang ada di bumi, termasuk manusia, termasuk hewan, termasuk tumbuhan. Di situ ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada dua proklamir dari Allah. Allah ngasih tahu kalau itu semua milik Allah. Yang kedua, karena itu milik Allah, maka disitulah Allah mampu menguasai segala sesuatunya. Maka bagi kita makhluk Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada upaya, nggak ada kekuatan, melainkan semua punya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya apa-apa. Termasuk diri kita pun milik Allah. Ya, sampai ada kalimat dalam ayat Al-Qur'an, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kami semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam ayat itu, inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Ya, karena itu tadi dikatakan oleh Allah itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang nyiptain Allah, kuasanya Allah. Langit nggak ada ujungnya, bumi pun sama kagak ada ujung. Kita nggak pernah ngelihat, biar kita tukang jalan nggak pernah kita lihat ujung bumi itu, kagak pernah. Karena Allah nyiptain sesuatu yang kagak pakai ujung, dan ini luar biasa. Terus
Triliunan orang pernah tinggal di sini, muat semuanya. Takdirnya Allah tentuin, rizkinya Allah tentuin, semuanya Allah tentuin. Semua yang ada di bumi, di langit, Allah tanggung rizkinya. Ini dahsyat, luar biasa. Artinya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya wakhtilafil laili wan nahar. Apa ikhtilaf? Ikhtilaf itu bersalahan, berganti namanya ikhtilaf. Ikhtilaf al-laili wan nahar, siang, malam Allah ganti. Nggak bisa hidup siang mulu, kagak bisa. Kagak ada malam, kagak bisa, karena kita butuh malam. Nggak ada hidup malam terus, kagak pakai siang, nggak bisa. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya siang. Siang ciptaan Allah, malam ciptaan Allah. Siang ada sebagian makhluk yang Allah terbitkan di siang, malam juga sebagian makhluk yang Allah terbitkan di malam. Dan dua musim yang model seperti ini, dua hal yang terkait dengan ini memang semuanya kita butuhin. Ini manusia kalau kagak ada malamnya, kagak ada istirahatnya sama sekali. Ini manusia kalau siang mulu, Masya Allah, kagak ada istirahatnya. Kalau dia malam mulu, dia istirahat mulu, kagak jalan-jalan, dia melakukan aktivitas. Jadi dua ini penting buat kita. Pertanyaannya adalah ikhtilaf. Kok bisa jadi perbedaan? Yang pertama, ini siang, terangnya luar biasa. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala ngelipet tuh matahari, ngelipet bulan. Siang-siang tuh bulan kagak nongol, Allah lipet tuh bulan. Gelapnya kagak ada sama sekali. Ya, ini terang dari ujung ke ujung, kelihatan semua terang, zahir, jelas kita lihat. Tapi kita lihat malam itu matahari yang begitu besarnya. Kemana itu matahari? Ya, kagak nongol, dilipet sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakal kita nggak ngelihat waktu siang itu ada, ujungnya malamnya sampai mana kita nggak bisa lihat. Waktu malam itu muncul, ujungnya itu siang kita lihat, kagak bakalan ketemu. Jadi kita nggak ketemu siang ujungnya di mana, malam ujungnya di mana. Begitulah cara Allah ngelipat. Pas Allah lipat jadi malam, tiba-tiba situasi siang hilang. Pas Allah lipat jadi siang, tiba-tiba situasi malamnya hilang. Maka dikatakan oleh Allah di sinilah ayat. Itu adalah ayat. Ingat, ayat artinya tanda. Yang namanya ayat nggak cuma Al-Quran, tapi ada ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang kita sendiri ada di tengah-tengah kita. Dan itu terjadi ayat. Maka dikatakan di sini liulil albab, bagi orang yang mau berpikir. Kenapa dikatakan begini? Kalau orang yang nggak mau berpikir, mungkin buat dia udah biasa. Ya, habis siang, malam besok siang lagi. Pak Ustadz, itu mah udah biasa, siang malam ganti kayak begitu tuh. Artinya udah biasa, seringnya kayak begitu. Emang mau gimana lagi Pak Ustadz? Artinya buat orang yang nggak berpikir itu jadi hal yang lumrah. Padahal itu nggak bisa dilakuin sama makhluk, nggak bakal bisa. Antum bakal ngerasain nikmatnya segala hal yang terkait di siang. Kalau hidup ente isinya udah malam semua. Ente baru ngerasain yang namanya pentingnya yang namanya siang. Kalau isinya malam semua, ente bakal ngerasain yang pentingnya malam kalau isinya siang semua. Ente bakal ngerasain. Ini karena semua berjalan dengan normal, buat kita biasa-biasa aja. Andai kata suatu saat Allah kagak bikin malam, siang mulu, apa yang bakal terjadi ini? Andai kata Allah bikin malam terus yang nggak pakai siang, apa ini yang bakal kejadian sama kita? Artinya semua itu kuasa Allah, yang semua Allah ciptain model begitu, semua di situ ada kebutuhan kita. Maka dikatakan liulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yazkurunallah. Orang yang berpikir apa sih? Orang yang cuma mikirin. Apa dia cuma mikirin segala sesuatu aja? Apa cuma dia mikirin tentang rezeki dia aja? Apa dia cuma mikirin tentang kerjaan dia aja? Enggak mikirin itu. Tapi orang yang berpikir adalah alladzina yazkurunallah. Orang yang selalu mengingat Allah. Orang yang selalu ibadah kepada Allah. Qiyaman, secara berdiri, wa qu'udan, dan dia ngerjain secara duduk, wa ala junubihim, atau dia mengerjakan secara tidur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Jadi yang dibilang liulil albab itu bukan orang yang cuma mikir, oh iya begini ya, habis siang malam ya, habis malam siang lagi ya, dia berubah lagi, oh begini doang. Tapi sholatnya kagak, bukan. Alladzina yazkurunallah. Justru orang yang berpikir ketika dia lihat kekuasaan Allah, di situ semakin mantap ibadahnya, di situ dia bakal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal. Contoh, kita sering lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dia punya kisah bagaimana masih kecil dia udah mencari Tuhannya. Memang beda sama kita.
Ya, kita kecil sibuk main, Nabi Ibrahim kecil udah sibuk nyari Tuhan. Kenapa? Karena dia pengen tahu siapa sih yang ciptain alam ini begitu besar. Maka dikatakan dalam ayat ketika ngelihat Nabi Ibrahim makan matahari, dia sangka tuh matahari Tuhannya. Tapi ketika matahari terbenam, apa kata Nabi Ibrahim? Nggak mungkin ini Tuhan saya. Kalau Tuhan saya matahari berarti lemah, karena suatu saat di malam kagak ada dia. Muncullah yang namanya bulan. Apa kata Nabi Ibrahim? Berarti bulan nih Tuhan saya. Pas siang tuh bulan hilang. Wah, kata Nabi Ibrahim, kalau pakai hilang sih lemah berarti. Dia cari itu Tuhannya. Artinya apa? Artinya dia mau cari tentang kebesaran Allah supaya makin mantap ibadah. Sama. Bagaimana liulul albab? Gampang. Antum lihat bagaimana siang dan malam. Bagaimana cara Allah nyiptain bumi dan langit. Dan ente langsung beribadah sama Allah. Itu namanya liulil albab. Di sini Allah terangin alladzina yazkurunallaha qiyaman. Orang yang ingat sama Allah, dia melaksanakan sholat secara berdiri. Wa qu'udan, yang enggak sanggup diri, ente sholatnya duduk. Wa ala junubihim, yang enggak sanggup duduk, dia maka sholatnya adalah telentang. Dia sholatnya dengan kondisi orang yang tiduran. Junubihim. Dan ini diterangkan akhirnya artinya apa? Saking wajibnya untuk menjadi liulil albab. Jadi jangan ada alasan kalau kita nggak bisa diri, sholat duduk nggak bisa. Jangan ada alasan kalau duduk kagak bisa, sampai kita nggak bisa sholat secara tidur. Padahal syariat kita yang paling ketat ini urusan sholat. Maka sholat ini orang yang nggak melaksanakan sholat adalah orang yang kena siksa paling terbesar. Kenapa? Karena sholat ini nggak punya keringanan di dalam sholat yang ada. Sampai bebas sholat nggak ada. Nggak kayak puasa, nggak kayak zakat, nggak kayak yang lain-lain. Jadi diterangkan di sini nggak boleh ada alasan bagaimana cara orang meninggalkan sholat, karena cara ibadah pun boleh diri, boleh duduk, boleh tiduran. Yang terakhir wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Ya, dan dia mampu memikirkan di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yang ada di bumi. Itu semua jadi tafakur buat kita. Pikirin, sanggup gak orang yang model kayak gitu? Contoh deh yang gampang dah. Ini kelapa kalau kita belah nih kadang isinya ada airnya. Yang kalau kita tahu cara masukin air ke dalam kelapa gimana caranya. Tuh kelapa tadinya masih kecil-kecil, tahu-tahu udah gede, isinya airnya banyak. Tuh kalau model kayak orang ma'rifat nggak sanggup, ada orang yang masukin air ke situ, tahu-tahu rapih kemasannya. Terus kita nggak bisa tuh melakukan kayak model kayak begitu. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa ada manusia yang bisa naruh model kayak begitu? Lihat kita daun-daunan. Suatu saat dia warnanya hijau, pelan-pelan dia ada warna kuning, hijaunya mulai hilang. Ya kan, nanti ada lagi warna yang baru, kuningnya mulai hilang. Itu kuasa Allah dalam satu posisi kayak begitu. Bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu jadi pemikiran buat kita. Artinya begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam makhluknya yang modelnya seperti itu. Maka di sini dilanjutkan kata Allah, Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang Allah ciptain di dalam ciptaannya sia-sia, nggak ada. Contoh deh yang gampang, Allah ciptain kayak tikus. Tikus mungkin sepintas kalau kita lihat kagak ada tugasnya, mau ngapain kerjaannya, ngerusak doang. Tapi kebayang oleh kita, andai kata kagak ada tikus, mungkin kagak ada lem tikus tuh. Nggak ada jebakan tikus, kagak ada lem tikus, kagak ada yang lain-lain dah. Andai kata tikusnya kagak ada, mungkin lemnya kagak ada. Lemnya kagak ada, pabriknya kagak ada. Pabriknya kagak ada, ya kagak ada pegawainya. Berapa banyak ratusan ribu orang yang hidupnya numpang sama tikus. Itu tikusnya ada. Artinya kalau tuh tikus kagak ada, berapa juta orang yang kagak kerja, nggak bisa nyari duit gara-gara tuh benda. Artinya Allah ciptaannya tuh kagak ada yang nggak ada gunanya. Nggak kayak kita. Nyiptain sesuatu masih ada yang nggak ada gunanya, masih ada yang sia-sia. Tapi Allah nyiptain sesuatu nggak ada yang nggak ada guna. Nyamuk, selama ini kita kenal nyamuk nyakitin, ya kan? Nyakitin, yang sarain. Kalau kata kita ngapain sih diadain nyamuk, gunanya buat apa? Tapi dengan adanya nyamuk, ada obat nyamuk, ada yang semprot, ada yang pakai listrik, ada yang segala macam semua muncul. Dan di dalam pabrik-pabrik itu isinya ada manusia, jutaan manusia yang hidupnya numpang di situ. Artinya apa? Segitu Allah ciptain barang yang kagak ada sia-sianya sama sekali. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Ya, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar. Maka kami berlindung ya Allah, mudah-mudahan kami jangan masuk ke dalam neraka.
yang Allah ciptakan. Kenapa? Supaya senantiasa kita beribadah, ikut memikirkan tentang kebesaran Allah, dan Allah itu maha hebat. Gak pernah Allah nyiptain sesuatu yang isinya sia-sia. Ini saja yang dapat sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.